Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE kita, yaitu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Di sini dengan perikop Paulus di Athena. Dalam ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu dengan judul Tidak Ada Yang Sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan sebuah perkara yang mudah untuk membuat seseorang itu percaya dan mereka akan mengikut Yesus dengan kesungguhan hati. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudara lebih-lebih ketika orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda. Tentu saja Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan untuk melakukannya. Yang pasti di sana kita akan mendapatkan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapatkan penolakan dan mungkin juga ejekan. Oleh karena itu saya mengatakan bukan satu perkara yang mudah. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mengisahkan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini. Ini mengisahkan tentang pelayanan Rasul Paulus ketika dia berada di Athena, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika dia berada di Athena pada waktu itu, dia melihat Bapak Ibu saudara-saudara ada begitu banyak hal-hal yang janggal dalam keberadaan jemaat di Athena. Di sana Bapak Ibu saudara-saudara, dia melihat ada begitu banyak patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan tentu saja kita melihat bagaimana perasaan Rasul Paulus. Dan di sini sangat jelas di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus merasa sedih akan keberadaan jemaat di Athena pada waktu itu. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, kesedihan Rasul Paulus kita melihat dia tidak tinggal diam. Tetapi dia berkarya untuk membangun, Bapak Ibu saudara-saudara, memperbaharui segala sesuatunya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, dia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka. Dan Rasul Paulus juga Bapak Ibu saudara-saudara, dia menyampaikan tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus umat manusia. Tetapi kita melihat apa yang saya katakan di awal tadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah. Karena tidak semua pendengarnya merespon berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan baik. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-32 Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akan saya bacakan demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Terjadi penolakan, bahkan terjadi ejekan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apakah dia mundur? Apakah dia jerah? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dia menyerah akan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara? Jawabnya tidak. Karena kita mengetahui setiap firman yang ditabur dan disampaikan dengan kesungguhan dan ketulusan, Roh Kudus akan bekerja dan terus bekerja. Dan kembali kita baca di dalam ayat yang ke-34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia
dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya kembali mengatakan, setiap firman yang ditabur dan disampaikan dengan kesungguhan dan ketulusan, Roh Kudus akan bekerja dan terus bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melihat firman Tuhan yang diperhadapkan buat kita pada saat ini, kita selalu diingatkan, jangan pernah jemu untuk memberitakan Injil untuk siapapun. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dan tidak ada yang sia-sia. Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadilah penabur-penabur yang setia. Yang mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar melewati kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semakin hari semakin dikuatkan dalam iman. Dan kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan sebagai alat di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberitakan Injil-Mu, untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Kami menyadari itu bukan mudah. Tapi kami yakin dan percaya. Ketika kami melakukan itu dengan kesungguhan hati, kami yakin tidak ada satupun yang sia-sia. Karena kami melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini kami, pakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.